Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Pagi, Kak. Ya, pertemuan kali ini, insya Allah kakak akan membahas materi yang sudah di-request teman kalian ya. Materi kelas 10 tentang relasi dan fungsi, gitu ya. Nanti akan kakak bahas beberapa materi beserta contoh latihan soalnya, gitu ya. Ini langsung saja ya. Ini memang judulnya fungsi, tapi sesuai dengan request dan sesuai dengan materi yang kalian peroleh di sekolah, itu kurikulumnya kita bahas relasi dulu, baru ke fungsi. Jadi ada yang request kemarin relasi dan fungsi gitu ya. Di sini kakak tuliskan fungsi nggak apa-apa. Materinya kakak lengkapi dengan relasi. Nah ini. Sebelum kita masuk ke materi tentang fungsi, kita belajar dulu nih yang namanya relasi. Nanti kalau kita relasi sudah paham, baru nanti kita masuk ke fungsi gitu ya. Jadi, relasi itu apa? Relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Jadi di sini kuncinya adalah memasangkan ya. Memasangkan himpunan yang satu ke himpunan yang lain. Relasi bisa juga diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal. Nah, ini sudah masuk ke daerah asal ya, domain ke daerah kawan, kodomain. Jadi daerah yang dihubungkan itu dari domain ke daerah kawannya itu kodomain. Dan di sini yang perlu kalian garis bawahi bahwa relasi itu tidak ada aturan khusus untuk memasangkan anggotanya. Jadi misalnya seperti ini nih. Misal ini anggotanya ada A, ada B. Misal ini anggotanya 1, 2, 3. Nah, ini mau A ke 1, lalu B kedua, lalu mau B ketiga, double itu juga nggak masalah. Karena di sini relasi itu tidak ada aturan khusus. Misalnya dari domain harus berpasangan tepat satu. Atau misalnya dari kodomain harus semuanya dapat pasangan. Nggak ada ya. Kalau relasi intinya dia memasangkan dari domain ke kodomain. Udah gitu. Jadi nggak ada aturan khusus. Gimana pasangannya itu harus seperti apa. Itu relasi. Nah, untuk cara menyatakan relasi sendiri, di sini ada 3 cara. Yang pertama bisa pakai diagram panah, yang kedua bisa pakai diagram kartesius, yang ketiga bisa memakai himpunan pasangan berurut gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi, cuma yang biasa dibahas itu 3 cara ini. Ada satu lagi tuh memakai rumus. Nanti memakai rumus mungkin banyak kita pakai ketika sudah masuk di fungsi ya. Kalau ini di relasi biasanya dipakai 3 cara ini. Nah, kita lihat nih bagaimana aja. Nah, ini yang pertama nih, menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, ini yang bagaimana dengan diagram panah? Jadi, kalau pakai diagram panah itu berupa gambar arah panah, seperti namanya ya, diagram panah. Jadi, dia memakai arah panah yang menyatakan hubungan dari satu anggota domain ke anggota kodomain. Contohnya gini nih, kalau kakak punya himpunan A, ini sebagai domainnya atau daerah asal. Lalu kakak punya anggota B, ini sebagai kodomainnya atau daerah kawan. Nah, ini misalnya nih punya relasinya apa? Satu lebihnya dari. Nah, maksudnya anggota A lebih satu dari anggota B. Itu bagaimana kita cara menggambarkan relasinya?
Ini kita tulis dulu nih, semua anggota A apa saja, semua anggota B apa saja. Anggota A ada 1, 2, 3, 4. Lalu anggota B ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu, cara kita menggambarkan arah panahnya itu sesuai dengan relasinya apa. Relasinya itu yang A, 1 lebihnya dari B. Berarti kalau A1, berarti B-nya 0 karena yang A itu lebih 1 dari B. Lalu yang A2 B-nya berapa? B-nya 1. Yang A-nya 3 B-nya 2. Yang A-nya 4 B-nya 3. Jadi selisihnya 1 dengan yang A lebih besar 1 poin daripada yang B. Nah, ini jadi ada satu anggota B yang enggak dapat pasangan ya, tapi enggak masalah. Karena apa? Karena relasi itu tidak ada aturan khususnya. Lalu kita pasangkan dengan panah. Nih, garis yang diberi panah. Namanya ini relasi yang dinyatakan dengan diagram panah. Sampai sini paham? Kakak lanjutkan ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ya selanjutnya yang bagian kedua, yaitu menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Jadi, diagram Kartesius itu apa? Kalian pasti sudah kenal ya, dari SMP pasti sudah mempelajarinya. Nah, di sini adalah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi memang ada dua sumbu ya. Ada sumbu X yang mendatar atau horizontal dan ada sumbu Y itu yang vertikal gitu ya. Ini diagram Kartesius. Nah, di sini yang berlaku sebagai X itu siapa? Yang sebagai X itu adalah domainnya. Ini sebagai X, sedangkan kodomainnya itu sebagai Y. Jadi ini anggotanya itu yang X itu sebagai domain dan Y ini sebagai kodomain atau daerah kawannya. Oke. Sekarang kita coba nih, kasus yang tadi, yang pakai diagram panah tadi, kita terapkan kalau pakai diagram Kartesius. Nah, di sini kita lihat. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan noktah. Di sini pakai noktah atau pakai titik. Nah, kita lihat seperti apa. Contohnya nih, anggota himpunan A ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu anggota B ada 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ini kita daftar anggotanya dulu. Relasinya sama seperti yang tadi, contoh tadi. 1 lebihnya dari. Jadi yang A itu ada berapa aja? 1, 2, ini anggota A ya, 1, 2, 3, 4. Yang B ada apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Ini anggotanya yang B. Nah, sekarang kita pasangkan. Kalau A1, B-nya berarti 0. A-nya 1, B-nya 0. Jadi ini X-nya 1, Y-nya 0. Ini kita kasih titik ini. Noktah ya namanya. Lalu selanjutnya kalau A-nya 2, B-nya 1. A-nya 2, nih. B-nya 1. Kita kasih noktah. A-nya 3, B-nya 2. Ini kita kasih titik. Lalu A-nya 4, B-nya 3. Nah, ini tahu ya bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi kita pakai panah, kalau yang ini pakai diagram Kartesius. Memang lebih enak yang tadi, yang pakai panah kan kita nggak perlu gambar ya. Nggak perlu gambar sumbu, nggak perlu gambar seperti ini ya. Tapi kalau anggotanya banyak, akan kesusahan kalau pakai yang tadi ya. Ini kan tempatnya terbatas. Nih, tempatnya kan terbatas. Kalau anggotanya sampai 10, sampai 12, pakai ini juga nggak akan muat gitu ya. Akan memakan tempat. Kalau pakai Kartesius ini lebih fleksibel untuk tempatnya ya. Tuh, ini yang pakai diagram Kartesius. Sekarang yang ketiga, yaitu menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurut. Nah, ini lebih singkat lagi cara menyatakannya. Dia cuma satu baris saja ini. Pakai himpunan pasangan berurut.
Bagaimana sih kalau pakai pasangan berurut? Yaitu himpunan pasangan berurut ditulis dengan anggota domain. Domain terlebih dahulu ditulis pertama, dan kodomain yang menjadi pasangannya itu ditulis yang kedua. Jadi tadi relasinya kan satu lebihnya dari. Jadi yang pertama anggotanya itu A, itu 1, B-nya 0. Berarti kakak tulis 1,0. Ini domain, 1, 0-nya kodomain. Lalu anggota yang kedua, A-nya 2, B-nya berapa? 1, berarti 2,1. Lalu yang ketiga, anggota ketiganya itu 3, anggota yang kedua, maaf, anggota A yang ketiga itu 3, lalu anggota B yang ketiga itu 2, jadi 3,2. Dan yang terakhir itu anggota A-nya itu 4, yang B-nya 3, 4,3. Jadi kita bisa nyatakan, ini biasanya ditulis H atau HP ya, himpunan ininya, penyelesaiannya itu sama dengan 1,0, 2,1, 3,2, dan 4,3. Nah, selanjutnya ini kita sudah masuk yang namanya fungsi. Ya, di sini fungsi itu sebenarnya relasi juga, tapi relasi khusus. Kenapa kakak bilang khusus? Karena di sini fungsi itu adalah relasi yang punya aturan-aturan tertentu, gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih pengertiannya apa. Fungsi atau biasanya ada juga yang menyebut pemetaan gitu ya. Kalau jadi kalian jangan bingung. Kalau guru kalian bilang pemetaan, oh itu tuh fungsi sama. Ada yang bilang fungsi atau pemetaan, yaitu merupakan relasi khusus yang kakak bilang tadi ya. Relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan. Nah, di sini ada aturan bahwa setiap nih kalian garis bawahi setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat 1. Jadi ini yang kalian garis bawahi. Jadi setiap anggota himpunan A itu yang domainnya itu dipasangkan tepat 1 anggota di himpunan B. Jadi himpunan B-nya terserah, mau dapat pasangan boleh, mau dapat pasangan lebih dari 1 boleh, mau dapat pasangan tepat 1 boleh. Yang penting kalau fungsi itu yang bagian A-nya, yang bagian domainnya itu semua dapat pasangan dan tepat 1. Nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh nggak punya pasangan. Jadi harus tepat 1 gitu ya. Yang anggota himpunan A itu adalah fungsi. Jadi kalau kayak gini nih, kakak tanya nih, apa kalian sudah paham apa belum nih? Nah, kakak tanya, yang bagian paling atas itu fungsi apa bukan? Silahkan, kalau boleh jawab langsung, boleh lewat chat. Yang bagian paling atas, fungsi apa bukan? Fungsi, Kak. Iya, betul ya. Karena ini setiap anggota di A itu dipasangkan tepat 1 di B. Meskipun yang B ada 1 yang nggak punya pasangan ya, yang 3 ini ya. Tapi yang penting yang A itu punya pasangan semua dan tepat 1. Berarti ini fungsi. Ya, ini fungsi. Lalu sekarang yang kedua ini fungsi apa bukan? Bukan. Apa? Fungsi bukan? Ayo. Silakan jawab, nggak apa-apa. Betul salah nggak masalah. Kita kan belajar bareng ya. Ayo. Yang kedua fungsi bukan? Bukan. Bukan. Ada lagi yang jawab, Kakak Tampung? Fungsi. Fungsi, kita lihat ya. Fungsi itu apa tadi pengertiannya? Kalau setiap anggota himpunan di A itu punya pasangan tepat 1 di B. Jadi di sini nggak tahu yang B itu
mau double pasangannya, atau mau ada yang sisa pasangannya. Yang penting kita lihat di A. Di A itu anggotanya semua punya pasangan dan pasangannya satu. Yang nih, yang anggota A nih, yang A bagian atas A kecil itu punya pasangan berapa? Satu. Yang B punya pasangan juga satu. Yang C punya pasangan juga satu. Berarti ini adalah fungsi. Paham sebelum kakak lanjutkan? Jadi ini kan yang A itu anggotanya ada A kecil, B kecil, sama C kecil ya. Ini ketiga-tiganya punya pasangan. Dan pasangannya satu doang. Dia nggak double kan? A pasangannya ke satu. B pasangannya ini kedua. C pasangannya kedua. Meskipun yang bagian B ini yang anggotanya yang dua ini punya dua pasangan ya. Tapi kita nggak lihat yang B. Aturan fungsi itu yang kita lihat bagian domain. Yang penting semua anggotanya berpasangan dan nggak double. Kan ini satu-satu pasangannya. Fungsi ya, paham ya? Sekarang yang bagian C, yang ketiga nih. Fungsi apa bukan? Bukan, Kak. Iya, karena di sini si A ini anggotanya punya dua pasangan di B. Artinya dia apa namanya? Pasangannya Relasi. lebih dari satu. Jadi bukan fungsi. Ya. Ya. Jadi gini kalau apa namanya? Kakak pernah dengar nih ada yang bilang fungsi itu yang bagian A kalau diibaratkan pasangan itu yang setia. Jadi semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma satu gitu ya. Nggak double-double gitu ya. Kalau kalau ini ada yang menganalogikan seperti itu. Sekarang yang ketiga nih. Fungsi apa bukan? Yang ketiga, yang keempat. Fungsi apa bukan? Bukan, Kak. Iya, betul, bukan. Kenapa? Karena ada yang nggak punya pasangan. Kalau fungsi itu semuanya punya pasangan dan semuanya setia, cuma satu pasangannya. Nah, ini kan ada C. C nggak punya pasangan ya. Jadi di sini yang bagian keempat ini bukan fungsi. Oke, ini udah paham untuk aturan fungsi? Paham ya sebelum kakak lanjutkan? Sekarang kakak lihat nih, kakak perlihatkan. Jadi untuk anggota himpunan A yang dari tadi kita sebut-sebut nih, anggota himpunan A itu namanya daerah asal atau domain. Lalu anggota himpunan B yang ini, yang dapat pasangan dua atau yang nggak dapat pasangan yang bagian B, itu daerah kawan atau kodomain. Sedangkan hasil pemetaannya itu ring ya. Hasil pemetaannya itu ring. Jadi kalau ini yang bagian nomor 1 ringnya berapa? 1 sama 2. Kalau yang kedua nih ringnya berapa? 1 sama 2 juga ya. Yang ketiga ini kan bukan fungsi. Yang keempat juga bukan fungsi. Oke, kakak lanjutkan. Itu tadi pengertian fungsi. Nah, ini untuk ilustrasinya. Misalnya kakak punya A, anggotanya ada A, B, dan C. Jadi di sini domainnya itu A sama dengan A, B, C. Dipetakan ke B. B anggotanya ada P, Q, R, S. Berarti kodomainnya itu B, P, Q, R, S. Dan yang terakhir ada ring. Ringnya itu daerah hasil pemetaan. Di sini yang dipetakan cuma ada 3 anggota ya, P, Q, dan S. Jadi R-nya kakak tuliskan P, Q, S. Dengan F, F ini adalah notasi untuk fungsi. Paham? Kakak lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk notasi. Jadi di sini sebelum kita masuk ke beberapa jenis-jenis fungsi, karena nanti ada jenis fungsi banyak ya, macam-macam. Kita lihat dulu notasinya. Jadi, kalau kakak punya fungsi F, suatu fungsi ya, ini notasi untuk fungsi, yang memetakan setiap X anggota A dengan tepat ke satu anggota Y, anggota B, maka kalau kakak tulis F titik 2X panah Y, ini ya, biasanya notasinya pakai seperti ini, itu bacanya apa?
F memetakan X ke Y. Atau bisa juga Y adalah peta dari X oleh fungsi F. Ya, ini untuk notasi. Jadi nanti kalau kalian dapat notasi kayak gini, udah nggak bingung ya, maksudnya, oh iya ini adalah suatu fungsi yang memetakan dari daerah asal ke daerah lawan. Misalnya X ke Y di sini ya, disimbolkannya. Kita lanjutkan untuk apa namanya? Contohnya. Nah, di sini Kakak punya contoh, diketahui A nilainya ada 1, 2, 3 anggotanya. Lalu B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan simbol apa? Notasi untuk fungsinya F memetakan dari A ke B. Ditentukan dengan ini rumusnya. F-nya itu Fx sama dengan 2x. Nah, yang pertama kita diminta untuk menggambarkan fungsi F dengan diagram panah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pakai diagram panah, kita tulis dulu anggotaannya. 1, 2, 3. Nah, di sini untuk ini lumayan banyak ya. Nah, ini kan agak susah kalau kita pakai ini, kalau anggotanya banyak tuh agak susah. Enakan pakai apa? Kartesius. 1, 2. Anggota B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita perlu lihat hubungannya. Hubungannya itu fungsi Fx sama dengan 2x. Sekarang kita ambil kalau X-nya itu daerah apa? Domain. Jadi A ya. Anggota A. Kalau X-nya 1 berarti Fx-nya berapa? Fx-nya 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu kalau X-nya 2 berarti Fx-nya 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kalau X-nya 3 berarti Fx-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. Itu ya. Nah, sekarang kita petakan. 1 dipetakan ke berapa? Ke 2. Jadi kelihatan kakak kasih garis merah. 1 dipetakan ke 2 ini ya. Lalu 2 dipetakan ke 4. Lalu 3 dipetakan ke 6. Ini ya. Oke. Ini kita menggambar fungsi pakai diagram panah. Ini simbolnya F. Ini anggota domain A. Ini anggota kodomain B. Jadi di sini range-nya berapa? Range-nya adalah 2, 4, dan 2, 4, dan 6. Ya. Sekarang, oh ini yang nomor, ternyata ditanyakan jadi poin 2 kakak. Tentukan range fungsi. Ini yang poin kedua ya. Range fungsinya 2, 4, 6. Ini yang poin pertama. Itu gambar diagram. Sekarang gambar grafik fungsi. Nah, ini kalau sudah pakai grafik, kita pakai apa? Kartesius. Ini X, ini Y. X-nya itu tadi anggota A ya. 1, 2, dan seterusnya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini titik-titiknya berarti tadi kita lihat pasangannya berapa? 1 dengan 2, lalu 2 dengan 4, lalu 3 dengan 6. Titiknya 1,2, 2,4, dan 3,6. Kita bikin titik-titiknya. 1,2 di sini.
1,2 lalu 2,4 kita tarik garis. X-nya 2, Y-nya 4. Lalu 3,6. Y-nya 6, X-nya 3. Nah, ini pakai diagram kartesius. Nanti kalau sudah masuk fungsi linier, ini di sini bisa kita tarik garis. Tapi ini kita belum ya, belum masuk fungsi linier ya. Sebenarnya ini persamaan untuk fungsi linier ini. Nanti kita lihat fungsi linier itu yang seperti apa. Nah, ini tuh kalau grafiknya ya dihubungkan, nanti jadi suatu garis lurus. Paham? Silakan salah satu balas. Bisa jawab langsung, bisa Paham, dicat. Kak. Oke. Paham, Kak. Alhamdulillah ya. Untuk materi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Apabila ada kekurangan dalam kakak menyampaikan, kakak mohon maaf. Kalau dari kalian ada yang mau request bahas soal atau materi, itu nanti kalian bisa upload saja di link yang sudah tersedia di grup ya, ada di deskripsi grup kami. Silahkan nanti bisa kakak kakak bahas lewat situ nanti ya, kakak lihat di link situ untuk materinya. Jadi mungkin untuk minggu depan bisa jadi materinya melanjutkan ini, bisa jadi materi yang berbeda. Mungkin itu saja. Ya, sekarang kita ini ya akhiri. Semoga yang kakak sampaikan bisa memberikan sedikit manfaat ya buat adik-adik semua. Tetap semangat belajarnya, semoga dilancarkan semua studinya ya. Dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Iya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan ya. Silahkan yang mau live, mau beraktivitas kembali.